Ayo bangkit dari terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ayah bunda, anak-anak ustaz yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, ada kebiasaan menarik yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu saling mendoakan. Yang populer doa yang diucapkan untuk saling mendoakan adalah taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Jadi para sahabat pada waktu itu kalau berjumpa itu saling mendoakan. Yang didoakannya bukan bagaimana harta bertambah, tetapi mendoakan bagaimana amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari, baik itu ibadah sunnah maupun ibadah wajib, itu saling didoakan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hendaknya kita di bulan suci Ramadan ini, dari bangun tidur kita telah melaksanakan suatu ibadah yang dinamakan dengan sahur, kita lanjutkan dengan salat tahajud sampai akhir dari hari kita. Sebelum tidur kita melaksanakan salat tarawih dan witirnya. Mari kita saling mendoakan semoga amal-amal yang kita lakukan ini tidak sia-sia, tetapi amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ayah bunda, nana ustaz cinta yang Allah Subhanahu wa taala, karena para sahabat, para tabi'in dan para salafus saleh membagi tahun itu atas dua amalan. Yang pertama, setelah Ramadan, 6 bulan setelah bulan Ramadan, para sahabat, para tabi'in itu mendoakan bagaimana amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga 6 bulan sebelum Ramadan, para sahabat berubah lagi doanya, yaitu bagaimana Ramadan di tahun depan dapat bersua dengannya. Dan sering ini kita dengar di masjid-masjid, di ta'lim, Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah, kuatkanlah kami untuk menjalankan amalan-amalan ibadah di bulan Rajab dan juga amalan-amalan ibadah di bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita menuai. Ibaratkan kita menanam, man yazra yahsud, siapa yang menanam dia akan panen. Bulan Ramadan ini adalah bulan panennya kita, panen amal ibadah yang kita lakukan semenjak semulai belum masuknya bulan suci Ramadan. Itu minimal di bulan Rajab dan Sa'ban kita telah melakukan amal-amalan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Selawat yang kita lafazkan ini bukan hanya sekedar selawat, tapi mempunyai 3 dimensi. Yang pertama dari selawat ini adalah solat. Bagaimana di bulan Ramadan ini solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solat sunnah dan wajib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan solat inilah yang akan menjadi tameng kehidupan kita. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jika benar solat kita, maka benarlah aktivitas sehari-hari kita. Semoga solat ini menjadi perisai kehidupan kita dan tidak lekang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah saum itu sendiri. Sekarang kita bulan Ramadan, kita berpuasa. Semoga puasa ini mengajarkan kepada kita arti kesabaran, mengajarkan kepada kita
Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita juga kita rasakan hari ini. Tumbuhlah rasa peduli kita kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dan juga Ramadan ini mengajarkan kepada kita agar bersabar dalam kehidupan, bekerja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan kita turut, tidak ada ujungnya. Tapi kalau kebutuhan, pasti ada ujungnya. Yang terakhir dari selawat ini, S yang ketiga, adalah selawat itu sendiri, yaitu menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, sebagai contoh, sebagai figur yang kita jadikan sebagai landasan bagaimana kita berucap. Kita jadikan landasan sebagaimana kita berkata, kita jadikan landasan sebagaimana kita bertingkah laku dan bersikap. Semoga kita bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayah di bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada hari ini saya Jumakri selaku kepala asrama di Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School IBS Riau ini memberikan nasihat untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk kita yang mendengar, yaitu nasihat yang harus kita ketahui. 4 strategi manusia yang disesatkan oleh setan. 4 cara setan menyesatkan manusia. Jadi hal ini harus kita ketahui sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 sampai 17, yaitu surat ke-6, ayatnya berjumlah 206. Sebelum surat Al-An'am dan setelahnya adalah surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsaruhum sakirun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ternyata setan itu memang musuh kita, adu mubin, musuh yang nyata. Karena itu dalam surat Al-A'raf ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala." Jadi setan itu telah berjanji kepada Allah, dia akan menyesatkan kita. Di mana ada kebaikan, pasti di sana ada setan. Bagaimana kebaikan itu tidak terlaksana bagi kita. Oleh sebab itu harus kita ketahui dari segi apa, strategi apa yang dilakukan setan untuk menyesatkan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan ayat yang ke-17 sesuai ayat yang telah kita baca tadi, dan artinya, pasti aku mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Engkau tidak mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Jadi jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ini, ternyata setan mempunyai 4 strategi untuk menyesatkan kita. Baik itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Oleh sebab itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Siapa itu Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu adalah sahabat Nabi. Bukan hanya sekedar sahabat, juga beliau sepupu Nabi. Dan Ibnu Abbas ini memiliki 4 julukan oleh para sahabat. Karena sahabat itu memang memberikan julukan-julukan kepada saudara-saudaranya, memberikan nama-nama kepada saudara-saudaranya sesuai dengan skill yang dimilikinya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sesuai dengan amal ibadah yang dimilikinya. Yang pertama, Ibnu Abbas ini digelar dengan Birul Ummah, itu pemimpin umat. Yang kedua, Ibnu Abbas ini terkenal dengan Faqihul Ars, yaitu orang yang paham betul terhadap agama. Dan juga
Yang ketiga, beliau dapat julukan Al-Bahr, iaitu lautan ilmu, kerana orangnya sangat cerdas. Yang keempat, beliau terkenal dengan Imam Tafsir, iaitu ahli dalam penafsiran. Oleh sebab itu, tafsir dari Ibnu Abbas ini dikutip oleh Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir menyimpulkan bahwasanya ada 4 cara setan dalam menggoda manusia. Tadi telah kita sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, yaitu setan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Kira-kira apakah kita yang kita anggap hari ini membaca Quran? Apakah kita yang solat 5 waktu sehari semalam? Apakah kita yang selalu infak? Apakah kita yang selalu beramal soleh? Bagian dari kesesatan yang telah dilakukan oleh setan ini. Apakah hari-hari kita ada melakukan kegiatan di depan yang dimaksudkan oleh setan tadi, atau di belakang, kiri dan kanan? Oleh sebab itu, kita akan menerangkan apa sih sebetulnya makna disesatkannya atau digoda oleh setan dari depan. Ternyata dalam tafsir Ibnu Abbas dan dikutip oleh Ibnu Katsir tadi, mengatakan menggoda dari depan setan itu adalah menanamkan keraguan tentang kehidupan akhirat. Jadi setan itu menanamkan keraguan terhadap kita, terhadap kehidupan akhirat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang hidup itu pasti mati, dan setiap yang mati itu akan mendapatkan balasan apa yang telah dilakukannya. Innal hasanah hasanatu ba'dah, wa innas sawab sayyi'atu ba'dah. Jika kebaikan dilakukannya, maka dia mendapatkan kebaikan. Jika keburukan yang dilakukannya, maka dia mendapatkan keburukan. Ini yang digoda oleh setan dari depan itu, dan menghilangkan dan menganggap tidak ada balasan terhadap apa-apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Kalau kita selama hidup kita tidak mempersiapkan akhirat kita, hanya sibuk dengan urusan dunia dan tidak memikirkan surga dan neraka kita, berarti kita dalam gangguan setan, yaitu dalam gangguan setan dari depan. Yang kedua dilanjutkan dalam tafsirnya adalah gangguan setan dari belakang. Apa maknanya? Menumbuhkan rasa cinta terhadap dunia, hubbud dunia. Perumpamaan adalah seperti orang makan lezat diperebutkan oleh orang-orang lapar. Coba bayangkan, orang yang tidak pernah makan 2 hari nampak suatu makanan yang sangat nikmat, pasti diperebutkannya. Inilah makna orang yang disesatkan oleh setan dari belakang, itu hubud dunia. Dia sangat cinta terhadap dunia. Kerja siang malam tidak memperhatikan ibadah. Kerja siang malam tidak memperhatikan anak istri. Yang dipikirkannya adalah bagaimana uangnya terus bertambah, bagaimana kaplingan sawitnya terus bertambah, bagaimana mobilnya terus bertambah, yaitu dunianya terus bertambah, dan tidak memikirkan bahwasanya setiap apa yang kita dapatkan di dunia ini ada hak-hak orang lain. Yang ini dibutakan kita oleh setan. Punya mobil satu, ingin mobil satu lagi. Punya harta satu, ingin satu lagi. Sama-sama kita akan mengetahui bahwasanya kalau cinta dunia ini tidak akan ada ujungnya. Oleh sebab itu, kalau kita lebih mementingkan masalah harta daripada ibadah dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita dalam gangguan setan dari belakang. Yang ketiga adalah gangguan setan dari kanan. Apa itu gangguan setan dari kanan? Yaitu menanamkan rasa keraguan terhadap syariat. Syariat kita ada 5. Yang pertama namanya wajib, yaitu hal yang harus kita kerjakan, wajib kita kerjakan. Jika tidak kita kerjakan, maka dosa yang kita dapatkan, dan jika kita kerjakan, insya Allah pahala yang kita dapatkan. Yang kedua sunnah, itu apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW kita ikuti. Kalau ini kita ikuti, berarti kita telah mengikuti Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah makruh, adalah mubah. Yang terakhir itu adalah haram, yang tidak boleh kita lakukan. Dan orang yang dalam gangguan setan yang ketiga ini adalah memukul rata semuanya. Asal perut senang, asal hati senang, maka semuanya boleh dilakukan. Padahal dia mengetahui bahwasanya yang haram itu tidak boleh dilakukan, yang wajib itu wajib dilakukan, tetapi dianggapnya datar semuanya karena dalam gangguan setan tingkat ketiga, yaitu dari kanan. Lanjut. Yang keempat, gangguan setan dari kiri. Gangguan setan dari kiri adalah merangsang manusia berbuat dosa sehingga dosa menjadi menyenangkan. Melakukan dosa itu menjadi kebutuhan baginya.
Dia terus melakukan dosa. Kalau tidak melakukan dosa, dia merasa dirinya tidak sempurna pada hari itu. Jadi kalau ada kita melakukan dosa setiap hari, saban hari, berarti kita lagi dalam gangguan setan dari kiri. Oleh sebab itu, ayah bunda, anak ustaz cinta yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin terhindar dari gangguan setan dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri, ada hal yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah itu semuanya ada momennya di bulan suci Ramadan ini. Apa itu? Yaitu kita ingat nyanyi Opik tahun 2005, yaitu Tombok Hati. Tombok Hati ini adalah karya ciptaan Sunan Bonang Wali Songo dari Jawa Timur. Apa dikatakan Sunan Bonang? Yaitu obat hati itu ada 5. Yang pertama, banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyak puasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Dan 5 obat hati ini ada semuanya di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita perbanyak baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Marilah kita sholat malam, dirikanlah di bulan suci Ramadan. Marilah kita berkumpul dengan orang-orang soleh di bulan suci Ramadan. Marilah kita berbanyak puasa di bulan suci Ramadan. Arti kata, jangan lepas dari puasa kita. Yang kelima adalah zikir malam diperpanjanglah. Jika 5 ini kita lakukan, insya Allah kita tidak akan tergoda oleh setan dari depan. Dan insya Allah kita tidak akan tergoda oleh setan dari belakang. Dan insya Allah kita tidak akan tergoda dari setan dari kanan. Dan juga tidak akan tergoda oleh setan dari kiri. Hanya ini dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat dan kita bisa menjaga diri kita dari gangguan setan. Terima kasih. Saya Jumakri mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.